Salam kejujuran. Kali ini saya akan membawakan syair yang berjudul Waktu. Waktu yang sering kita lihat sehari-hari, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, waktu siang, waktu malam, di mana posisi bumi berada, disitulah disebut waktunya. Ketika permukaan bumi menghadap ke matahari, disitulah waktu siang. Yang tidak menghadap ke matahari, bagian belahan yang gelap, waktu malam, selalu berputar, bergerak, bumi berputar di porosnya, juga berputar mengelilingi matahari. Mulai dari terbitnya matahari, selalu bergerak. Kita menyebutnya terbitnya matahari pada saat kondisi bumi pagi hari, disebut pagi, di awal matahari terbit, dan bumi selalu berputar, berjalan, bergerak. Sehingga yang pagi bisa menjadi siang, tapi yang berikutnya mulai muncul. Setiap detik itu selalu berbeda di setiap wilayah yang dikenai atau yang kena sinar matahari. Yang pagi begitu menjelang malam, tenggelam matahari, menjadi gelap. Malam hari dipakai untuk istirahat, siang hari dipakai untuk aktivitas. Walaupun ada sebagian yang melakukan aktivitas di malam hari karena kondisi tertentu, giliran tugas, keadaan, kebutuhan masyarakat itu macam-macam juga ada di malam hari. Tapi kita melihat waktu pagi, siang, sore, malam selalu kita hadapi, selalu kita jalani, dan bagaimana kita mengisi waktu itu dengan aktivitas tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Aktivitas diri kita menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Segala sesuatunya adalah atas kehendak Allah. Nasib, garis takdir, garis tangan yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita sejak kita dalam kandungan. Lahir, hidup, mati, surga, neraka, senang, tidak senang, jabatan, tidak punya jabatan, kecelakaan atau tidak, apapun itu dalam kehidupan kita, semuanya atas kehendak Allah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Nasib kita, takdir kita sejak kita dalam kandungan. Kapan terjadinya? Kita tidak tahu. Kita melaksanakan apa? Ingin merencanakan apa? Itu sudah ada dalam garis nasib kita sejak dulu. Seperti saya melaksanakan membuat video syair lagu. Syair lagu ini sudah ada sejak saya dalam kandungan. Tetapi baru dikeluarkan menjadi peristiwa, menjadi kejadian bagi diri saya. Saya menuliskannya ini pada tahun 2020, mulai bulan September. Baru dikeluarkan, baru garis nasib saya untuk menulis syair dan menyanyikannya itu pada tahun 2020, pada saat kondisi COVID. Dan ini sudah ada sebelumnya. Dan yang pasti ada, satu hal lagi yang pasti ada untuk saya adalah kematian. Tapi saya tidak tahu karena saya belum mati. Akan terjadi nanti di saat saya sudah mengalami kematian. Siapa yang tahu? Orang yang masih hidup, keluarga yang masih ada. Itulah yang tahu bahwa saya meninggal pada hari A,
tanggal, bulan, dan tahun, jam sekian dimakamkan di sana. Saya sudah tidak tahu karena sudah mati. Nah, secara umur manusia, saya mengikuti Nabi, umur Nabi sampai 63 tahun, sisa hidup saya tinggal 7 tahun. Dan ini baru diberikan tahun 2002, bukan diberikan ya. Takdir, nasib saya menulis dan membuat syair ini tahun 2020. Dan 2025 ini saya rekam. Jauh jaraknya. Nah, itulah nasib saya, itulah takdir Allah untuk saya. Dan saya laksanakan. Waktu yang tersisa saya isi dengan aktivitas, dengan kegiatan, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan semua larangannya. Contoh, tidak berkunci, tidak menfitnah, berjualan yang jujur, menyampaikan ucapan informasi yang benar, berbuat baik, merawat anak, mengasuh anak, antar jemput sekolah, masak, nyapu, nyuci. Kalau punya profesi di luar, ngajar dan lain apapun, semua kita laksanakan. Mengisi waktu yang diberikan, waktu hidup di bumi dengan aktivitas tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Dan waktu siang malam kita manfaatkan. Siang untuk aktivitas, malam untuk istirahat, sehingga terjadi keseimbangan, badan sehat, aktivitas lancar. Dan apapun hasilnya dari aktivitas kita, amal ibadah kita, perbuatan-perbuatan kita, sepenuhnya kita serahkan hanya kepada Allah. Berserah diri, pasrah, sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Bila kita melakukan kesalahan, segera kembali introspeksi diri, ya Allah, ampuni aku, ampuni hamba karena sudah melakukan memfitnah orang. Dan berilah hamba kekuatan untuk tidak mengulanginya berikutnya, selanjutnya, hari berikutnya. Ya Allah, hari ini hamba melakukan zakat, infak, sedekah, memberi makan orang miskin, merawat, mengasuh anak. Ya Allah, semoga Engkau hitung ini sebagai amal ibadah perbuatan positif yang baik sesuai kebenaran-Mu, dan berilah hamba petunjuk dan kekuatan untuk tetap berjalan pada petunjuk-Mu, pada jalan kebenaran. Selalu introspeksi diri sehingga muncul kesadaran bahwa kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah, aktivitas kita, amal ibadah kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan. Sekarang saya melaksanakan ketetapan Allah berikutnya, yaitu menyanyikan syair yang sudah ada sebelumnya, dan itu pun berasal dari Allah. Saya mohon maaf kalau ada tempo dan dinamiknya yang belum sesuai, yang belum pas, dan kalau ada nadanya yang sama, penggalan nada yang sama dengan lagu yang lain, saya minta maaf karena itu bukan atas kemauan saya, tapi inilah kehendak Allah buat saya jalankan dan saya laksanakan dengan tulus ikhlas sepenuh hati sesuai dengan kemampuan yang saya punya. Kemampuan yang saya miliki itu pun berasal dari Allah. Saya makhluk, saya manusia, tidak punya daya upaya apapun, semua atas kehendak Allah. Allah lah yang maha berkehendak, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Waktu
Detik waktu yang berdentang tak mungkin bisa dihadang. Ia akan selalu berjalan, walaupun badai di depan. Jangan ragu, jangan bimbang, berbuatlah kebajikan. Walaupun banyak rintangan, percaya bimbingan Tuhan. Siang dan malam, waktu takkan diam. Jangan disia-siakan nanti penyesalan. Perbanyaklah doa di dalam usaha, serahkan padanya apapun hasilnya. Sejak lahir sampai mati, Tuhan pasti mengawasi apa yang sudah terjadi, bahkan yang belum terjadi. Siang dan malam, waktu takkan diam. Jangan disia-siakan nanti penyesalan. Perbanyaklah doa di dalam usaha, serahkan padanya apapun hasilnya. Serahkan padanya apapun hasilnya. Jadi itulah suara saya, suara pemula, suara emak-emak yang diberi nasib, yang diberi takdir oleh Allah untuk menulis dan menyanyikan, bahkan memvideokan tulisan dan nyanyi syair ini seadanya sesuai kemampuan yang saya punya. Kemampuan yang saya punya itu pun atas kehendak Allah. Sekarang saya coba pakai alat musik. Emak-emak main musik. Tapi itulah nasib buat saya. Saya jalankan. Apapun pendapat orang, apapun kata-kata orang, komen orang, di-subscribe, like, komen, tidak ditonton, atau reaksi apapun, itu semua atas kehendak Allah. Saya hanya melaksanakan, berusaha tunduk dan patuh, menjadi hamba yang berserah diri hanya kepada Allah. Berusaha pun atas kehendak Allah. Sudah digariskan nasibnya untuk usaha. Seperti itu. Lupa.
Inilah nasib untuk saya hari ini. Allah memberi nasib saya menulis dan menyanyikannya dan memainkannya dengan alat musik sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada saya pada saat saya umur 56 tahun, akhir hayat, tinggal 7 tahun lagi kalau mau mengikuti usianya Nabi, tapi saya laksanakan apapun hasilnya, apapun tanggapan orang, saya laksanakan, dan ini kata-kata, kalimat demi kalimat, alinea demi alinea, saya pertanggungjawabkan hanya kepada Allah. Setiap kata, setiap kalimat, setiap alinea bisa dipertanggungjawabkan, bisa dibicarakan, bisa dikaitkan, bisa dianalisakan, dan bahkan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pertanggungjawabkan ucapan, kata-kata demi kata, kalimat demi kalimat, alinea demi alinea. Saya pertanggungjawabkan pun, saya ngomong begini pun, itu atas kehendak Allah. Allah lah yang membuat garis nasib saya, yang membuat ketetapan, yang membuat program untuk saya, dan program itu dikonkretkan, program yang ada dalam kandungan dulu dikonkretkan hari ini. Saya jalankan, saya laksanakan. Jadi program takdir Allah waktu saya dalam kandungan, programnya hari ini di-print dari program menjadi lembaran kertas seperti ini. Saya ucapkan, saya buatkan videonya, itu di printer, di print out, keluar berupa video hari ini. Itulah program Allah dulu sejak dalam kandungan. Kejadiannya 56 tahun berikutnya. Jadi kalau zaman dulu kita punya pita kaset, lagunya 12 lagu zaman dulu, kaset kotak. Itu biasanya 12 lagu. Lagu pertama, menit pertama, lagunya sekian menit. Menit berikutnya, lagu ini. Dan menit terakhir, lagu ke-12. Sebelum kita mendengarkannya, kita kan tidak tahu lagu kesekian berjudul apa, atau bunyi nadanya seperti apa, kan nggak tahu. Begitu diputar, pada lagu ke-12, oh musiknya gembira, oh musiknya sedih, kata-katanya seperti ini. Jadi baru kita bisa memahaminya setelah mendengarkan musik kaset tersebut diputar tuntas sampai selesai satu lagu, atau sampai selesai seluruh lagu yang ada di dalam pita rekaman kaset. Begitu juga dalam kehidupan kita. Sudah ada rekamannya di dalam kandungan, diberi Allah dulu. Lahir, hidup, mati, jodoh, rezeki, celaka, senang, bahagia, naik kelas, tinggal kelas, lulus, tidak lulus, kaya, miskin, semuanya sudah ada dalam kandungan. Kapan terjadinya? Ketika kita dilahirkan dan berlanjut dalam kehidupan berikutnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semuanya sudah ada dalam rekaman di dalam kandungan. Kita tinggal menjalankannya. Apa ucapan saya selanjutnya? Saya nggak tahu. Mata melirik, melihat kemana, menunduk, ke kiri, ke kanan, saya nggak tahu. Tapi terjadi. Dan bisa saya saksikan kalau zaman sekarang ada videonya. Oh, ternyata saya tadi menggunakan kalimat A. Ternyata saya tadi menggunakan kata-kata B. Ternyata tadi saya mencet musik ini, dipencet, mengeluarkan suara, salah tekan. Maunya ke mi, jadinya ke sol. Berbeda bunyi. Seperti itu. Sudah terjadi, baru kita bisa membaca.
Makanya ketika kita mengisi waktu dengan aktivitas, kalau ada aktivitas kita yang tidak mengikuti aturan Allah, contoh tidak berkata jujur, tidak berkata benar, dari ucapan A menjadi B, atau A ada sayapnya atau ada dikurangi, yang tidak sesuai yang sebenarnya, segera kembali. Sadari sudah berbuat salah. Ya Allah, aku tadi berkata salah. Ampuni hamba, maafkan hamba, dan beri hamba kekuatan untuk meninggalkan kesalahan, untuk membuang semua ketidakbenaran, meninggalkannya dengan sekuat tenaga, dan tidak mengulanginya kembali, dan beri hamba kekuatan untuk tidak mengulanginya. Tapi kalau sudah berbuat kebaikan hari ini, tadi pagi, malam, menjelang tidur, ya Allah, tadi sore, pagi, siang, ada orang ngomong A, B, C, D. Kalau itu benar, kita terima. Ada informasi yang bagus. Baik ya Allah, itu kebaikan yang bisa ditiru, kebaikan yang bisa dicontoh. Segera, ya Allah, beri hamba kekuatan seperti orang itu, untuk bisa berbuat sedekah sebanyak-banyaknya, untuk bisa mengaji, untuk bisa merawat anak, mengasuh anak sesuai dengan apa hasil yang dia sampaikan, bahwa anaknya itu positif. Semoga bisa saya contoh seperti itu. Walaupun setiap individu berbeda, tidak sama, tapi teknik-teknik, cara-cara yang disampaikan itu mungkin bisa kita terima. Kita sesuaikan dengan kondisi kita, dan semoga Allah memberi kekuatan untuk kita bagaimana cara mengasuh anak yang baik, bagaimana cara memasak masakan yang bernilai gizi tinggi. Sekarang banyak informasi yang bisa kita terima melalui internet. Semoga kita diberi kekuatan untuk selalu berbuat baik. Semoga besok pagi ya Allah, aku bangun tidur dengan petunjuk-Mu yang baru, dengan kekuatan-Mu yang baru. Alhamdulillah kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, bangun-bangun di akhirat, kita nggak tahu. Tapi kita sudah berusaha, sebaik mungkin menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Usaha kita itu pun sudah atas kehendak Allah. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Semoga perbuatan kebaikan dan kebenaran yang kita lakukan mendapatkan imbalan dari Allah, balasan dari Allah berupa surga, dan semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan negatif, perbuatan yang tidak benar. Sebagaimana doa kita sehari-hari, hidup berkumpul kembali bersama keluarga di akhirat nanti. Oke. Semoga bisa berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.